Halo Miss Event, Sardikdo dan teman-teman. Dalam video kali ini saya akan melakukan eksperimen. Judul eksperimennya adalah pengaruh zat terlarut terhadap jumlah cairan yang menguap. Nah, apa sih tujuan saya melakukan eksperimen ini? Tujuannya untuk mencari tahu pengaruh zat terlarut dalam suatu cairan terhadap waktu penguapan. Alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan? Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah mereka ini. Nah, apa saja? Yaitu 3 wadah identik. Yang saya pilih adalah wadah yang berbentuk mangkok kecil terbuat dari plastik. Nah, untuk cairannya akan ada Coca-Cola 200 ml, teh pucuk 200 ml, gelas takar, dan tentunya air 200 ml. Nah, ada satu lagi bahan yang tidak ada di sini, yaitu matahari. Nah, untuk melakukan eksperimen, langkah-langkahnya adalah pertama, kita harus memastikan cairan-cairan yang sudah kita siapkan ini berada di suhu ruangan. Kedua, kita tuang cairan ini, kita ukur dan tuang cairan ini ke dalam wadah ini, masing-masing satu wadah. Ini wadah untuk air putih, kemudian wadah untuk teh pucuk harum, pastikan ketika mengukur air, gelas takar berada di dataran daratan ataupun tempat yang datar, tidak bergelombang, sehingga pengukuran bisa tepat. Untuk Coca-Cola akan saya biarkan bentar dulu karena busa tidak mempengaruhi volume air. Biarkan busanya hilang dulu, baru kita tuang lagi airnya. Semua cairan sudah diukur dan dituang ke masing-masing wadah, eksperimen sudah siap dilakukan. Setelah kita siapkan bahannya, kita akan memulai eksperimennya. Oke, seperti yang di video tadi, saya sudah menata wadahnya. Wadahnya kalau ditata kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, ketika sudah ditata seperti ini di bawah matahari, ini saya tata di balkon saya, karena di bawah saya sangat pakai smoothie. Setelah ditaruh seperti ini, kita diamkan selama 1 jam. Nah, berikut ini adalah air, ini adalah Coca-Cola, dan ini adalah teh pucuknya. Oke, di sini saya sudah ada objek eksperimennya yang sudah dijemur di bawah matahari selama 1 jam. Mari kita ukur. Nah, cara mengukurnya adalah pertama, tuang cairan yang ingin diukur ke gelas takar. Setelah ditaruh di gelas takar, kemudian bisa kita hitung berapa cairan yang menguap. Nah, menghitungnya adalah dengan cara yaitu volume awal dikurang oleh volume akhir. Nah, volume air yang awal 200 ml dan volume terakhir yaitu kalau dilihat di sini air tidak berkurang sama sekali, yaitu masih 200 ml.
Nah, caranya menguap yaitu 0 ml. Nah, kemudian tuang kembali air ke dalam wadahnya. Setelah itu, tuang cairan berikutnya. Untuk teh pucuk harum, cairannya berkurang menjadi 190 ml. Dari volume awal 200 ml, sekarang menjadi 190 ml. Berarti cairan yang menghilang di bawah matahari atau yang menguap di matahari adalah 10 ml. Setelah itu, mari kita hitung cairan Coca-Cola. Nah, untuk cairan Coca-Cola sekarang adalah 190 ml. Berarti cairan awalnya yaitu 200 ml dikurang 190 ml sama dengan 10 ml. Nah, dari hasil eksperimen tadi bisa kita lihat kalau air tidak menguap sama sekali, Coca-Cola menguap sebanyak 10 ml, dan begitu juga dengan teh pucuk harum. Nah, untuk mengetahui penyebabnya mereka, pertama kita harus tahu dulu apa itu cairan. Cairan adalah suatu wujud yang jika terkena suhu panas tertentu bisa berubah wujud menjadi gas yang dinamakan proses penguapan. Nah, cairan juga memiliki campuran senyawa-senyawa kimia, dan senyawa kimia tersebut bisa mengefek larutan tersebut, titik didih larutan tersebut. Nah, contohnya misalkan kalau air mengandung H2O, terus kemudian kalau teh pucuk mengandung air, gula, teh, perisa teh. Kalau Coca-Cola mengandung air, gula, warna mungkin karamel, terus ada bahan-bahan senyawa kimia lainnya. Nah, penguapan juga ada faktor-faktornya. Nah, salah satu faktornya yaitu pemanasan. Waktu energi panas yang dipindahkan ke bahan, jumlah panas yang dibutuhkan untuk menguapkan cairan, dan tekanan pada saat terjadinya penguapan. Nah, karena di proyek ini saya menggunakan cairan yang dicampur dengan senyawa kimia, maka ada namanya sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari eksperimen ini adalah bahwa cairan yang paling cepat menguap adalah cairan larutan seperti Coca-Cola dan teh pucuk harum, sedangkan air merupakan yang paling lambat untuk menguap. Mungkin penyebabnya adalah titik didih larutan. Setiap larutan berbeda-beda. Nah, mungkin titik didih Coca-Cola dan teh pucuk harum lebih kecil daripada titik didih air. Tetapi saya sedikit ragu dengan eksperimen ini karena di tempat saya bereksperimen ini cuacanya kurang menentu. Terima kasih Miss Ivan dan Sir Dikdo serta teman-teman sudah mendengarkan video eksperimen saya.